Halo, halo. Cek, cek. Halo Kak. Halo. Bentar ya. Oke, Oke. kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Tari. Gimana kabarnya nih? Baik-baik. Oke, sebelum mulai mungkin karena ini di video ya, bisa perkenalkan diri dulu kali ya. Eh, jadi Nama aku sama Kak Ridho. kesibukannya. Oke. Halo Kak Ridho, perkenalkan. Nama saya Sri Lestari, bisa dipanggil Tari. Untuk kesibukan saat ini, saya sedang mengikuti magang di Edward. Dan selain itu, saya juga masih ada kelas mentoring di Edward juga. Oke, langsung aja kali ya. Tanpa menghemat waktu. Oke, sebelumnya kan Mbak Tari sudah belajar yang namanya UI UX, apalagi namanya metodologi dan segala macam ya. Nah, dari Mbak Tari sendiri boleh jelasin nggak sih design thinking itu apa dan seperti dan tahapannya itu kayak gimana sih design thinking menurut dari Mbak Tari sendiri? Oke, izin menjawab ya Kak. Hmm. Jadi kalau design thinking itu menurut aku proses dalam sebuah pembuatan produk mulai dari cara kita mengenal produk itu, dari menentukan masalahnya itu apa aja, terus menentukan audiensinya itu siapa aja, target-targetnya itu apa, terus kemudian menentukan eh, define dari permasalahan itu sendiri dan menemukan solusi-solusi apa saja sih yang cocok untuk desain itu. Dan selain juga menentukan warna, desain, dan tipe yang sesuai. Kalau di tahapan desain itu sendiri itu yang Hmm. pertama ada eh, define, terus Hmm. ada empathize, kemudian ada eh, menentukan solusi juga, dan juga yang terakhir itu ada prototype dan ada implementasi desain yang ada di testing. Ya, oke, gitu, kalau gitu. Hmm. Oke, kamu sendiri kalau design thinking selain di aplikasi pernah dipakai di mana lagi, Mbak? Selain di aplikasi, Hmm. biasanya di website sih, Kak. Oke, Masih ada di seputaran desain-desain. seputar desain ya. Tapi dalam Ya, kehidupan seharian ada nggak? kalau di kehidupan Hmm. sehari-hari itu ada, tapi nggak sebanyak di desain. Oke, tapi di luar desain itu jarang lah ya. Oke. Ya, Oke, misalnya Mbak Tari dapat sebuah brief atau konsep nih. Nah, menurut Mbak Tari itu kalau ketika mendapatkan sebuah brief itu apa ya langkah pertama Mbak Tari buat? untuk langkah pertama yang aku buat itu, aku bakalan mencari tahu dulu tentang produk itu sendiri. Terus aku mencari tahu masalah apa saja sih yang ada agar bisa diselesaikan. Terus mencari tujuan dari uh, produk ini itu untuk apa. Baru nanti mencari informasi yang lebih valid lagi dari stakeholder. Biasanya Hmm. mengumpulkan data dari sana. Terus setelah itu baru ke uh, riset pengguna. Oke, Baru kalau untuk diimplementasikan ke oh, desain. oke oke, jadi ibarat pertama kali itu Mbak Tari melakukan kayak research atau knowledge, knowledge mendapatkan informasi dulu lah terkait masalahnya, kemudian Mbak Tari habis itu validasi ke sebuah desain langsung gitu, atau gimana tadi? Iya, jadi mencari tahu tentang desainnya sendiri itu bagaimana, tentang produknya lebih tepatnya, terus target audiensinya itu siapa aja, terus habis itu permasalahannya itu apa aja. Jadi kenal sama produknya dulu, kemudian divalidasi ke stakeholder sambil mengumpulkan data, baru diimplementasikan ke desainnya. Oke, kalau misalnya Mbak Tari udah dapet brief, udah ngobrol sama orang juga, tapi Mbak Tari ngerasa ini briefnya masih kurang nih. Gimana Mbak Tari bisa mengembangkan bahwa briefnya ini biar lengkap gitu misalnya, atau komplit lah secara problem. Dari Mbak Tari sendiri biasanya kayak gimana tuh? Kalau dari aku bakalan menggunakan riset Hmm. riset pengguna, biar bagaimanapun kan tujuan dari aplikasi ini juga untuk pengguna. Hmm. Jadi biar kita bisa memahami pengguna itu maunya apa dan juga kita tahu pain point-nya. Terus selain itu juga dari data-data yang udah ada, baik itu data dari pengguna itu sendiri ataupun data-data yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan. Oke.
Artinya kalau Mbak Tari yang jawab sini adalah kalau si problem belum dapat. Tapi kalau misalnya briefnya ini belum lengkap, bahkan dari kalau yang menurut Mbak Tari ini masih ngaco nih. Bagaimana Mbak Tari memastikan bahwa brief ini sudah lengkap tuh? Apa yang Mbak Tari lakukan nih? Agar si brief ini kayaknya ini ada yang kurang nih, bukan dari researchnya tapi briefnya nih. Dan Mbak Tari sendiri apa yang Mbak Tari lakukan tuh? Biasanya kalau ketemu masalah kayak gini. Aku akan reach out lagi sih, Kak. Ini coba ya. Aku akan iya, aku akan mencari tahu lagi tentang briefnya ini sejelas-jelas mungkin agar bisa, dicari solusi yang baik, kayak gitu, Kak. Oke, oke, sip. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, coba dong jelasin cara desain Mbak Tari mendesain sebuah layout dan warna. Terus gimana langkah-langkah biasanya? Kalau di layout sendiri itu biasanya aku pakai, ukurannya itu aku bakalan cari ukuran yang, di layout yang biasanya digunakan untuk saat ini, Hmm. kemudian, eee, dari berapa ukurannya itu. Jadi nanti psikologi warnanya itu aku cari di internet, terus abis itu buat turunan warnanya itu aku bakalan cari di Color Hunt, biasanya aku pakai itu, baru aku implementasikan ke desain. Ya, berarti artinya Mbak Tari melakukan pencarian keluar dulu ya, mengumpulkan barang-barang. Oke, dari langkah-langkah tersebut kalau udah dapat semua, apalagi tuh ya yang biasa Mbak Tari lakukan tuh? Udah dapat semua nih materi-materialnya nih. Aku bakalan cari mood board dulu, Kak, aku bikin mood board dulu, Hmm. aku cari, desain yang menurut aku up to date karena kan desain kan, semakin hari itu trennya kan makin banyak. Jadi Hmm. aku bakalan pastiin kalau desain yang aku buat itu tetap stay up to date, jadi tetap enak digunakan, tetap enak dilihat, dan juga tetap fungsinya juga, Hmm. kemudian baru, aku implementasikan ke desain, bikin desain di Figma. Oke, oke. I see, I see. Oke, misalnya kalau warnanya itu atau lewatnya ada dapat feedback nih kurang atau nggak cocok dari developer atau stakeholder. Biasanya Mbak Tari kayak gimana tuh cara handle itu? Biasanya aku tanya dulu, Kak. Jadi nggak cuma, "Oh, ini warnanya kurang cocok." Hmm. Kalau warnanya kurang cocok gitu kan, kalau berdasarkan pendapat subjektif, itu Hmm. menurut aku cocok. Nah, mereka juga harus memberikan saran juga, kenapa, warna ini nggak cocok dan berikan alasannya itu kenapa, terus, kalau bisa ini, kita juga minta rekomendasi, minta feedback, warnanya tuh emang yang cocok seperti apa, kemudian, kita akan cari jalan tengahnya. Jalan tengah antara warna yang aku pilih dan mereka pilih. Jadi, nggak berat sebelah. Oke, oke. Jadi nyari jalan tengah ya. Dan juga validasi bahwa yang apa yang dibawa klien itu seperti apa. Begitu ya Mbak Tari ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kan Mbak tadi sebelum riset pasti pernah melakukan kayak bikin sketching atau wireframe. Nah, boleh jelasin nggak wireframe itu apa dan biasanya kapan digunakan, gimana Mbak Tari sendiri dalam membuatnya? Oke, kalau menurut aku, wireframe itu tuh kayak kerangka kerangka dasar dari produk yang akan kita buat. Tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada developer ataupun stakeholder, kalau alur dari produk yang akan kita buat itu seperti ini, dan juga navigasinya itu seperti ini, akan ada apa aja di aplikasi ini. Tujuannya itu, untuk memvisualisasikan biar, developer sama stakeholder itu tahu aplikasi yang akan kita buat, tapi tanpa mempertimbangkan visual design yang detail. Terus kalau, biasanya aku buatnya itu setelah melakukan riset baru aku implementasikan ke wireframe itu sendiri. Oke, jadi riset dapat sebelum masuk ke UI atau yang hasil jadinya, bikin wireframe dulu ya, sketching dulu ya. Betul, Kak. Oke, mantap, mantap. Oke, tadi habis bikin wireframe. Habis bikin wireframe biasanya ada bikin namanya kayak flow atau journey tuh. Nah, coba dong jelasin dong apa itu UX flow dari menurut pandangan Mbak Tari sendiri dan biasanya Mbak Tari sendiri gimana buat itu? Kapan dibuat UX flow tersebut?
Kalau menurut aku UX Flow itu kayak alur navigasi usernya. Jadi dari halaman awal user itu membuka aplikasi atau website yang kita buat itu seperti apa. Jadi kayak langkah-langkah user dalam menggunakan aplikasi itu dan uh, cara user menentukan keputusan-keputusan yang akan dia ambil dari aplikasi yang kita buat. Kalau menurut aku biasanya itu bikin UX Flow ini setelah melakukan buat wireframe. Jadi Hmm. setelah wireframe baru kita buat UX flow-nya. Oke, habis wireframe baru UX flow-nya. Ya. Iya. Kalau misalnya dibalik dulu, bisa nggak tuh? UX flow-nya baru wireframe bisa nggak? Kalau menurut Mbak Tari sendiri. Kalau Hmm. kalau menurut aku belum bisa ya Kak, karena kan nggak tahu nih mau dibikin kayak apa, kerangkanya juga belum tahu seperti apa. Kalau tiba-tiba eh, udah ada alur navigasinya kan bakalan bingung juga. Oke, I see, I see, I see. Oke, lanjut lagi. Terus dari Mbak Tari sendiri, gimana cara memastikan bahwa desain yang Mbak tadi buat itu sesuai dengan ekspektasi atau bisa diimplementasikan oleh tim developer? Kalau menurut aku, yang pertama itu kita bakalan diskusi dulu sama developer biar tahu batasan-batasan apa aja sih yang ada di developer itu karena kan batasan kita sama batasan developer itu berbeda. Setelah melakukan diskusi, terus dapat nih batasannya dari developer itu bagaimana, baru kita implementasikan ke desain, terus bikin desainnya juga itu nanti berbagi sama developer, jadi nanti eh, berbagi gambar kayak terus berbagi file-file yang akan digunakan itu seperti apa biar nanti hasil desainnya sesuai. Selain itu juga sebisa mungkin aku ngasih ukuran-ukuran yang jelas kayak ukuran margin, layout, dan ukuran fontnya itu seperti apa, berapa, terus jenis fontnya itu apa, biar nanti sama kalau mau di-develop sama developer. Terus kalau misalnya ngatasin handling, misalnya ini kayak nggak bisa diimplement nih, desainnya nih terlalu susah nih dan makan banyak waktu. Nah, Mbak Tari sendiri gimana tuh cara handle itu? Yang pertama aku bakalan eh, diskusi lagi, balik lagi kita bakalan diskusi karena ini nggak cuma melibatkan tim developer juga. Dari tim desain juga kita butuh untuk memberikan eh, masukan apa aja. Nah, di situ nanti kita bakalan mencari jalan tengah. Mungkin kalau dari tim desain itu dari hasil risetnya itu dari user, mereka itu memang lebih tertarik kalau pakai animasi atau pakai video-video animasi gitu. Tapi kalau tim developer bilang ini terlalu rumit dan bikin lama, kita bakalan pilih animasi yang lebih sederhana. Jadi tetap pakai animasi tapi nggak terlalu rumit dan nggak memakan banyak waktu. Misal Mbak Tari sendiri udah bikin hasil desainnya udah bagus, udah ada. Tapi sementara dari orang lain atau stakeholder atau developer bakal ngeganggu nih. Ini ada perubahan nih. Gimana cara Mbak Tari sendiri menegasin bahwa perubahan desain ini nggak bisa diganti tuh? Kalau problemnya kayak gitu, aku bakalan menjelaskan kepada stakeholder itu sendiri kalau desainnya itu seperti ini dan nanti manfaatnya itu seperti ini. Nanti aku bakalan jelasin kalau desainnya yang menurutnya developer itu bakalan kayak gimana dan berefeknya seperti apa. Biar gimana pun kan kalau urusan desain kan tim desain yang lebih tahu daripada stakeholder. Oh, baik. Tadi caranya kasih tahu aja gitu. Atau ada data-data support yang lain yang ngebantu Mbak Tari untuk bisa apa namanya memastikan bahwa si orang ini atau developer itu jadi oke gitu. Ada lagi nggak cara yang lain gitu Mbak? Ada Kak, jadi untuk menjelaskannya itu nggak cuma kita ngomong berdasarkan subjektif, tapi berdasarkan dari data juga, karena kan kita juga ada risetnya Kak. Jadi nanti hasil risetnya itu bisa kita jadikan bahan untuk pertimbangan developernya itu sendiri. Oke, sama ini sebelum terakhir ya. Kalau Mbak Tari sendiri ketika mendesain sebuah website itu kan website ada dua ya, aplikasi mobile sama yang desktop. Nah, itu Mbak Tari prefer yang mana dulu ke desain itu? Laptop dulu kah? Desktop dulu kah atau mobile dulu? Kalau
aku lebih ke desktop dulu, Kak. Kenapa tuh? Karena nanti kalau desktop itu menurut aku lebih umum digunakan juga. Terus nanti bisa dibikin responsif juga ke aplikasi. Bukannya sekarang tuh mobile first ya dibanding desktop first ya. Itu Mbak Tari ada alasan lain nggak kenapa milih di desktop dulu tuh? Kalau dari aku, mungkin karena di desktop itu juga bisa di-adjust kayak di mobile. Contohnya di TikTok itu, jadi kita bisa ngelihat pakai versi mobilenya, tapi ada di desktop gitu, Kak. Oke, oke. Oke, jadi ini langkah saja adalah di tahap fase Mbak melakukan kritisi terhadap tampilan UI UX. Salah satu platform, sorry. Nah, di platform ini Mbak pilih nih. Pertama, platformnya ada marketplace, ticketing, F&B atau news. Mbak sendiri mau pilih apa deh? Marketplace, ticketing, F&B atau news? FNB sih, Kak. F&B, oke. Bentar. F&B berarti aku cari buka dulu ya. Aplikasi atau websitenya. Ya, bentar. Ya, ada lagi pilihannya nih. Kalau F&B masuknya ke misalnya ada Sore Coffee, Kopi Janji Jiwa, atau Kopi Kenangan. Mbak tadi sendiri lebih suka apa tuh? Kita milih kategori dulu deh. Sukanya apa? Kopi Kenangan, Janji Jiwa, atau Sore? Sore deh, Kak. Sore, coba. Sore Coffee, ada. Ini tampilannya. Ini tampilannya. Di sini tugas kamu adalah kamu mengkritisi hasil desain dari si Forecafe website-nya. Nah, mungkin kamu mau lihat dulu juga boleh. Kasih waktu mungkin 1 menit 2 menit dulu ya untuk melihat hasil desainnya si Forecafe. Apa yang mau kamu kritisi? Kira-kira apa yang mau kamu improve dari halaman si Forecafe ini? Nah, mungkin bisa dipikir dulu sebentar. Atau mungkin kalau mas aku mau headernya dulu boleh. Mungkin aku mulai dari header dulu kali ya, Kak, yang paling Boleh. atas. Boleh. Kalau dari headernya sendiri itu menurut aku di bagian ID-nya itu akan lebih baik kalau cuma pakai satu aja karena itu kan ada dua tuh, ID sama IDN itu kan fungsinya sama. Oh, Fungsinya sama, jadi lebih baik pakai salah satu aja. Kalau dari aku seperti itu. oke. Terus, Terus kalau dari gambarnya ini, di gambar coffee-nya ini lebih baik dibikin sama karena yang lainnya itu kan ada di tengah, ini kan ada di bawah sendiri, mepet bawah. Jadi akan lebih baik kalau disesuaikan juga sama di tengah, ada di bagian tengah. Terus untuk swipe-nya ini kayaknya nggak perlu menurutku. Lebih baik kalau swipe-nya itu nanti otomatis, jadi dia gulirnya otomatis. Kalau dari aku itu sih Kak, kalau di bagian headernya. kalau ini ada lagi nggak? Mau ada lagi dulu ini? Kalau dari bagian yang ini, foreign news ini, udah oke. Tapi kalau misalnya mau ada warna-warna lain, kayak di foreign news itu kan di belakang itu kan ada warna hijau sama warna kuning ya. Hmm. Akan lebih baik kalau nanti diseragamkan. Misal di sini ada hijau sama kuning, tapi nanti yang lain juga harus dikasih sama, nggak cuma di bagian ini aja. Jadi biar konsisten juga. Kalau dari aku seperti itu, Kak. Oke, baik. Lanjut deh. Kalau dari yang ini itu udah oke, cuman kalau mau ada ini, lebih baik nggak usah ada download apps yang ada di header. Jadi dipilih salah satu aja. Oh ya, ini Ya, dihilangin ya. Oke. iya, kalau mau ada itunya.
Ada lagi nggak? Buat testimoni, Hmm. itu akan lebih baik kalau dibuat lebih singkat aja, sama dibuat itu dari siapanya, dari orangnya itu siapa aja. Kayak gitu, ada fotonya, jadi nggak cuma logo aja, biar lebih menarik juga sih, Kak. Lebih real ya. Oke, sip. Ada lagi mau dikritik? Ini apa ya, Hmm. yang ada gambar banyak banget, ada videonya itu. Follow. Oh, follow kami itu kayaknya lebih baik kalau gambar-gambarnya itu dibikin gulir aja sih, Kak, nggak banyak banget kayak gitu, jadi lebih enak dilihat. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, oke, sip. Ada lagi nggak? Udah cukup sih, Kak. Oke, oke deh. Kalau begitu sudah cukup. Kita masuk ke yang terakhir nih. Sebentar. Tes terakhir ada tes untuk melakukan praktikum ya Mbak Tari. Di sini jadi Mbak Tari disuruh untuk membuat sebuah desain. Silakan Mbak Tari buka halaman ini. Nah, di chat saya. Paling saya buka deh. Nah, di sini kita melakukan yang namanya praktik desain langsung. Nah, Mbak Tari aku kasih waktu 5 menit untuk belajar dulu. 2 menit deh. Untuk meredesain hasil desain ini. Nah, tapi karena ini waktunya nggak panjang, kita kasih batas minimal aja deh. Misalnya menu sama header aja nih, sama ditambahin si insidernya. Gimana? Ada yang bertanyakan dulu nggak? Sini, Eh, hmm, lanjut. ini langsung desainnya ini atau wireframe dulu, Kak? Langsung desain aja. Dan Oke, kalau bisa desainnya ini Mbak Tari nanti kasih link ke aku, nanti aku lihat cara Mbak Tari mendesain. oke, boleh. Oke, silakan buat dulu untuk untuk Figma filenya Oke. sebentar aja ya. Itu untuk Figma file-nya ya, Kak. Aku mulai desain ya. Boleh, boleh. Silakan lanjut.
Sorry, sorry. Mungkin 3 menit lagi kali ya. Oke, Kak. Gimana Mbak tadi? Apakah sudah cukup? Atau butuh waktu lagi? Cukup, Kak. Oke, sip. Oke, mungkin dariku ini aja Mbak tadi. Thank you juga udah ngasih waktunya. Jadi nanti hasilnya kali kasar bisa edwork ya. Nah, di sini ada pertanyaan nggak Mbak tadi? Dari aku cukup sih, Kak. Oke, Mbak tadi sekali lagi makasih. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di hari Jumat malam ya untuk tutoring ya. Thank Iya. you. Assalamualaikum Thank you, warahmatullahi Kak. wabarakatuh.